Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimah Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Riau yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita mampu selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, berikan salah satu cara agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Salah satu cara yang disampaikan oleh Rasulullah, melihatlah kepada orang yang di bawah kalian dari segi kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, anugerah, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu mampu membuat kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin kita mampu menundukkan diri kita di hadapan Allah, sampai juga mampu mengekang hawa nafsu kita. Sebagaimanapun ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita bukan membuat diri kita berputus asa dari rahmat Allah, tapi sebaliknya semakin kokoh keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang keempat kita dengan tema judul utama kita adalah fikih sirah, dan pada kali ini kita akan bahas tentang saling mencintai karena Allah. Judul yang sangat penting dalam hidup kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan saling mencintai akan selalu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abu Idris Al-Kaulani rahimallahu ta'ala, beliau berkata, dakhaltu masjida Dimashq, saya memasuki masjid di Damaskus, kata Abu Idris Al-Kaulani. Faiza fata barrakus sanaya wa izan nasu ma'ah. Di sana ada seseorang pemuda yang sangat putih, mengkilap
gigi-gigi serinya. Wa idzan nasu ma'ahu, dan banyak orang yang bersamanya. Lalu dilanjutkan oleh Idris ini, fa idza ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaihi wa saduruhu an ra'yi fasa'altu anhu. Jadi kata Idris ini, apabila ada perselisihan di antara orang-orang yang ada di masjid itu, maka mereka menyerahkannya kepada seorang pemuda itu. Fasa'altu anhu, lalu aku bertanya siapa namanya. Fakila hadza Mu'adz bin Jabal. Ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Idris ya Al-Qaulani ini penasaran untuk esok harinya bagaimana ia pergi ke masjid lebih awal untuk mampu berbicara, berkomunikasi dengan Mu'adz bin Jabal. Ternyata sesampainya di masjid esok harinya, ketika masuknya waktu fajar salat subuh, dia mendapati Mu'adz bin Jabal lebih awal datangnya dari dirinya. Lalu ia selesaikan Mu'adz bin Jabal salatnya. Setelah itu ia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab salamnya. Lalu dia ungkapkan di dalam perkataannya, Wallahi inni la uhibbuka lillah. Dia katakan seperti itu kepada Mu'adz. Idris mengungkapkannya, demi Allah aku mencintaimu. Jadi Mu'adz pun mengatakan, faqala Allah, apakah benar engkau mencintaiku karena Allah? Demi Allah, kata Idris, aku mencintaimu karena Allah. 2 kali berulang-ulang seperti itu. Maka akhirnya apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepadanya sampai menarik bagian dari selempang ataupun bagian dari bagian bajunya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz bin Jabal, sungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qala Allah taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Siapa yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh cinta dari Allah itu. Artinya ada antara satu orang dengan yang lainnya mencintai karena Allah, maka ia memperoleh cintanya Allah. Begitu pentingnya saling mencintai ini, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkannya dari hadis itu, wal mutajalisina fi, saling berteman karena Allah, maka mereka akan selalu mendapatkan cinta. Jadi kalau kita saling berteman dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, mengharapkan cintanya Allah, maka Allah akan berikan itu kepadanya. Wal mutazariwina fihi, kemudian saling mengunjungi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga memperoleh cinta. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit ataupun sudah lama kita tidak menjenguknya, atas izin Allah ada waktu jenguk dia, tapi niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Wal mutabadzilina fihi, kemudian saling memberi hadiah karena aku, kata Allah, maka aku akan berikan cintaku kepadanya. Masya Allah, hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita mengawali saling kasih mengasihi, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan niat sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala rasakan ada ruhama ubainakum, ada saling
mencintai, kasih mengasihi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang-orang yang tidak diberikan rahmat seperti ini. Semakin dia berjumpa dengan seseorang, semakin benci dia kepada seseorang. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini pentinglah kita untuk sama-sama memulai kasih sayang di antara sesama muslim, antara kita berteman, diawali dengan afsus salam. Ucapkanlah salam. Maka sering kami sampaikan, dimanapun keberadaan kita, sesama dosen, sesama mahasiswa, dawamkan syiar Islam ini untuk senantiasa menyebar luaskan tentang salam. Karena kata Rasulullah SAW, akan lahir rasa kecintaan kita, kasih sayang itu diawali dengan salam itu. Assalamualaikum, lalu dijawab dengan waalaikumsalam. Saling berdempetkan tangan. Disitulah akan mulai rasa kasih sayang, ingin tahu dengan saudaranya. Ini semua adalah rahmat yang luar biasa Allah berikan kepada seseorang yang tentunya yang telah beriman, yang tentunya yang telah mengikrarkan diri. Menebar kasih sayang ini adalah hal yang sangat penting dan sangat urgent dalam kehidupan kita. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim. Maka jangan kita senantiasa menebarkan fitnah, menebarkan kebencian di antara kita, karena akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 31 itu yang awal tadi kami baca, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua. Katakanlah, seandainya engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Bapak Ibu kan Allah, betapa luar biasanya kasih sayang Nabi kita kepada kita selaku umatnya. Kecintaan yang luar biasa kepada umatnya yang teguh pendiriannya atas iman la ilaha illallah. Karena memang ikatan dari persaudaraan itu dimulai dari kalimat la ilaha illallah. Inilah kasih sayang yang sejati. Inilah kecintaan yang sejati, yang menggugurkan dari niat-niat yang tidak pernah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian, menyayangi kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ini sudah kita dapatkan, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bulan suci Ramadan ini pahala dari nilai-nilai ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama kita setiap malam akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang diampuni dosanya dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulai, kita dawamkan salam dimanapun kita berada. Kenal ataupun tidak kenal kita dengan seseorang itu, ucapkan salam kita, memulai ada rasa kasih sayang di antara kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan di akhir pertemuan pada pertemuan yang keempat, hari yang keempat ini. Mudah-mudahan dari pertemuan awal hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Kamis ini ada faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.